Perusahaan Cina yang ilegal diam-diam bermain di sini dan menguasai pasar domestik. Sehingga perusahaan domestik aja yang bayar pajak sesuai ini aturan terancam, bahkan banyak yang tutup. Masa itu mau kita biarkan? Nggak mungkin. Jadi ini ancaman serius ya. Pasti dirumahkan kan yang kok Kalikong, Pak? Semuanya. Kalau ketahuan dipecat, kalau udah terbukti tamat-tamat dipecat. Tapi yang ini gua permain dulu. Bayangkan, satu perusahaan saja bisa bikin negara rugi triliunan rupiah per tahun. Dan sekarang, bukan cuma satu, puluhan perusahaan baja di Indonesia diduga menghindari pajak. Kementerian Keuangan langsung bergerak. Bahkan, 2 perusahaan besar bakal disidak langsung oleh Menteri Keuangan. Ada apa sebenarnya di balik industri baja? Kementerian Keuangan menemukan sekitar 40 perusahaan baja yang beroperasi di Indonesia diduga tidak memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai atau PPN. Temuan ini bukan skala kecil. Dari puluhan perusahaan tersebut, 2 perusahaan besar masuk radar prioritas dan akan diperiksa langsung oleh Menkeu Purbaya Yudi Sadewa bersama tim pengawas pajak dalam waktu dekat. Modus yang disorot cukup serius. Mulai dari transaksi tunai yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan, hingga dugaan under-invoicing, yaitu melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya. Tak berhenti di situ, Kemenkeu juga mencium adanya manipulasi data administratif yang berpotensi mengaburkan kewajiban pajak sesungguhnya. Menariknya, banyak perusahaan yang terdeteksi disebut berasal dari China dan beroperasi secara relatif tertutup di Indonesia. Namun, Kementerian Keuangan menegaskan, pelaku tidak hanya asing. Perusahaan lokal juga berpotensi terlibat dalam skema penghindaran pajak ini. Artinya, masalah ini bukan soal asal negara, tapi soal kepatuhan dan integritas dalam membayar pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan melakukan penertiban menyeluruh. Bukan cuma pemeriksaan dokumen, Menkeu menyebut akan ada inspeksi langsung ke lapangan untuk memastikan pajak dibayar sesuai aturan. Ia juga menyinggung lemahnya pengawasan internal, termasuk adanya dugaan oknum petugas yang menutup mata terhadap praktek-praktek ini. Pak, kalau perusahaan baja yang nggak bayar pajak itu bisa dibocorin nggak sih Pak nama perusahaannya? Jangan, nanti kita rame-rame ke sana. Kapan Pak? Tadinya mau minggu ini tapi belum siap orangnya. Minggu depan deh. Kita datang rame-rame ke tempat saya itu. Kita datangin bos Cina-nya itu. Yang 2 itu Pak? Dulu lah. Itu semuanya dari Cina? Dari Cina dulunya. Nah, mereka tuh udah cukup lama beroperasi di sini. Dan mereka akan beroperasi seperti itu dengan anggapan pemerintah Indonesia, pajak, bea cukai, keuangan, korup, sehingga bisa dibayar, sehingga mereka bisa melakukan praktik seperti itu, nggak bayar PPN segala macam. Itu anggapan yang salah. Saya mau menunjukkan ke mereka bahwa mereka salah. Berarti pekan depan Pak? Huh? Pekan depan? Harusnya tadi minggu ini tuh pada nggak ada nih orang minggu depan syaratnya deh. Tapi udah ditelusuri nggak? Kita ikut sama-rame. Udah ditelusuri nggak pegawai yang kong kali kong sama perusahaan itu Pak? Belum lah di kita, belum tahu. Berarti belum ketemu Pak ya? Ya gampang, pokoknya saya akan deteksi dia di situ, laporan pajaknya kemana, kantornya mana, punya siapa. Saya akan nanya 1, 2, 3 pertanyaan, habis saya rumahin semua pajaknya. Langsung di rumah kan? Iya boleh kan? Ini ngapain bukti rumahin aja dulu. Nanti kalau itu pengadilan ngadu bodo amat. Karena udah terbukti udah puluhan tahun dan kita di Cina dan diselekan seperti itu. Gimana perusahaan asing bisa beroperasi seperti itu? Lalu menganggap bangsa kita bangsa tep, ya kan masih bagus kerupuk. Kerupuk bagus juga enak. Bangsa oncom juga enak, siapa? Kalau perusahaannya? Bangsa yang bisa dikendalikan dengan uang gitu aja, enak aja tuh. Dan bukan itu aja, kan ada bahan bangunan itu. Nanti kita beresin yang menonjol 2 itu karena orangnya udah datang ke kita sebagian. Itu di wilayah Jakarta, Jawa Barat perusahaannya? Itu di Jakarta kayaknya yang 2 itu, ada di Surabaya, di Medan, banyak.
Yang Jadi dua di mereka Jakarta. menguasai ini loh, ini loh diam-diam. Ya, perusahaan Cina yang ilegal diam-diam bermain di sini dan menguasai pasar domestik. Sehingga perusahaan domestik raja yang bayar pajak sesuai ini aturan terancam, bahkan banyak yang tutup. Masa itu mau kita biarkan? Nggak mungkin. Jadi ini ancaman serius ya. Pasti di rumah kan yang kok Kalikong Pak. Semuanya. Kalau ketahuan mah dipecat, kalau udah terbukti tamatnya dipecat. Tapi yang ini gua pemain dulu, nanti diproses belakangan. Biar aja dia ribut. Karena kalau itu kan nggak mungkin. Kalau dia bilang, Cina bilang Indonesia akan berubah, lebih baik saya bayar di belakang, akan lebih murah dibanding dengan kalau saya bayar legal atau secara legal, secara sah. Itu kan pernyataan yang kurang ajar. Kayaknya mereka dengar nanti kita beresin. Ini ya. Mungkin akan dimakan. Oh tapi saat itu tetap 335 aja. Ternyata bisa nambung banyak. Ditambah deh. Nggak tahu, kalian aja tahu. Saya nggak motong nih, lalu potong lagi. Ya tapi enak itu kan betul kan, kalau gini kita hitung paling 200 aja tuh. Tapi kita lihat saya kan minggu depan akan saya lihat main apa sih anggaran mereka. Nanti kita lihat mana yang multiplikat, double counting dalam ya. Mana yang mungkin, mana yang enggak, mana yang pemborosan aja. Misalnya ada program beli motor semuanya, kan satu coret. Bisa kan lihat pajak kan itu. Tahun lalu masih ada. Sama kalian nggak dibagi juga ya. Kita akan lihat yang ini negosiasi, tapi program itu program bagus, kita kan supaya jalannya maksimal. Barang ya. Pak Burbaya, Pak potensi penerimaan dari Baru ya? Kacamata yang baru apa yang baru? penerimaan negara dari Jilbab lu baru ya? Hah? Pak, mau tanya dong Pak, untuk potensi dari penerimaan layar cukai rokok yang baru ini udah dihitung belum Pak potensinya? Belum kita itu. Tapi nanti kalau itu udah masuk pasti akan besar sekali, berapa triliun lah. Ada pikiran kasar, tapi kita kan belum tahu nih. Kayaknya saya mesti ke DPR juga katanya untuk itu, karena banyak juga anggota DPR yang berasal dari daerah rokok ilegal itu. Tapi saya lihat. Tapi tujuannya adalah memastikan rokok ilegal bisa bermain di tempat yang legal. Habis itu nanti kalau ada yang main-main saya ajar semuanya.